Syahadat kau Jospen. Kalau kau mengatakan Yesus sama dengan Islam, Yesus kan utusan. Nah, Kau baca itu lah. memang Alkitab yang bilang. Oke, Ya udah, Boleh bersama saya kita. masuk sebentar? Izinkan. Iya kan Bang Juma? Kan harus Matius bersyahadat 12 dia. ayat 50 sebentar ya. Matius 15 ayat 20. Lanjut. Silakan Gurunda, silakan. Sorry. Silakan Gurunda. Nanti Baik. nanti. Saudara Tahan dulu. Saudara Jospen, ketika saudara mengangkat materi terkait dengan Yesaya 63 Anda tanggapi tadi, justru kalau Anda menggunakan logika sehat, masor teks itu membenarkan pernyataan Yesus dalam Yohanes 10 nomor 34-36. Apa kata Yesus? Bukankah tercatat di dalam kitab Taurat kepunyaan kalian bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Makanya Yesaya 63 itu bukan malaikat, bukan siapapun dan seterusnya. Tapi Anda memahaminya berbeda. Maksud dari data Yesaya 63 itu adalah meskipun yang aku utus malaikat, meskipun yang aku utus adalah nabi, yang kuutus rasul, bukan mereka, tapi aku. Mereka seluruh yang kuutus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari mereka sendiri. Aku. Malaikat mengaku aku, nabi mengaku aku, semua mengaku aku, sebab mereka sedang menjalankan misiku. Maka Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku, melihat dia yang telah mengutus aku. Siapa menolak aku, menolak dia yang telah mengutus aku. Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Masihkah engkau mengatakan aku menghujat Allah dikarenakan aku sebagai utusan menyampaikan firman Allah mengatakan diriku adalah anak Elohim? Padahal engkau tahu bahwa siapapun yang diserahi tugas boleh dia mengaku akulah Elohim, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Boleh. Sebab dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Nah, kemudian kepada Ibu Darni yang saya sayang, saya ingin menyatakan bahwa apa yang Ibu lakoni hari ini adalah itu sudah dicanangkan lebih dulu pengajarannya oleh ahli kitab. Di dalam Matius 27, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala. Imam kepala nggak bisa disepelekan pengetahuannya tentang Bible, perjanjian lama. Jangan disepelekan. Di situ ada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi jangan dipandang sebelah mata pengetahuan mereka tentang kitab. Jangan. Mereka adalah ahli. Datang kepada Pilatus. Dan mereka kemudian ahli kitab, imam-imam Farisi berkata kepada Gubernur Pilatus, wahai Tuan, kami ingat bahwa si penyesat ini sewaktu hidupnya pernah berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Si penyesat ini maksudnya Yesus. Aku akan bangkit. Karena itu, wahai Gubernur Pilatus sang penguasa, perintahkanlah kepada prajurit untuk menjaga kubur dia sampai hari ketiga. Sebab jikalau tidak, murid-muridnya mungkin akan datang untuk mencuri mayatnya. Lalu mengatakan kepada orang-orang banyak, kalau guru mereka itu sebenarnya telah bangkit di antara orang mati. Sehingga kalau sampai itu terjadi, penyesatan yang terakhir akan lebih jahat, akan lebih buruk akibatnya daripada kejahatan yang pertama. Apa yang dimaksud daripada imam kepala mahkamah agama, imam-imam ini, orang-orang Farisi ini? Artinya bahwa ketika ada orang yang mengatakan Yesus itu bangkit dari kubur pada hari ketiga, kata imam kepala, maka akan terjadi penyesatan yang jauh lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Mana penyesatan yang pertama itu? Penyesatan pertama adalah ketika Adam disesatkan oleh iblis dengan mengatakan makan buah pengetahuan itu supaya kau hidup kekal di Eden. Penyesatan yang terakhir ini, penyesatan yang kedua ini adalah ketika ada konsep Yesus bangkit pada hari ketiga, maka penyesatan akan terjadi jauh lebih buruk daripada itu. Apa akibatnya? Akibat karena mengatakan Yesus bangkit,
maka separuh dari penduduk bumi itu tersesat dengan mengatakan Yesus masuk ke dalam kuburan, bangkit untuk menjadi Tuhan. Inilah yang Anda anut. Inilah yang Anda imani. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus yang Maha Pencipta. Dialah segala-galanya. Inilah akibatnya. Inilah yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan orang Farisi. Bila mana itu terjadi, maka akan terjadi penyesatan yang terakhir yang lebih buruk daripada akibat daripada penyesatan yang pertama. Kemudian, saya kasih data kepada saudara bukti kesesatannya di mana. Yohanes 12. Kita lihat. Data 44. Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau, seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Aku tidak menjadi hakimnya. Aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah, bukan yang akan, tapi yang telah, bukan yang akan muncul di Paulus, di Pulau Patmos dan seterusnya, tapi yang telah aku katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya yang pada akhir zaman. Perkataan yang telah aku ucapkan, perkataan-perkataan sebelum penyaliban yang aku ucapkan, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi kami umat Islam paham dengan sangat-sangat akurat bahwa penginjilan Yesus adalah kadar yang akan menjadi dasar pijakan penghakiman Yesus nanti ketika ia datang untuk yang kedua kalinya. Bukan ajaran Paulus, bukan ajaran gereja, bukan ajaran pastor, pendeta, Advent, Katolik, Protestan, bukan. Tapi yang menjadi hakim nanti adalah ajaran monoteisme, ajaran Unitarian yang akan menjadi hakim nanti ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Minta pertanggungjawab terhadap orang-orang yang telah menyelewengkan Injil yang diajarkan selama 3 tahun lebih. Catat itu. Yesus hanya mengajarkan apa? La ilaha illallah. Ini sesungguhnya aku Rasulullah, hanya utusan Allah. Di luar daripada itu neraka jahanam. Catat itu baik-baik. Jadi kalau Anda mengatakan dia akan menjadi hakim akan menghakimi kita semua, betul. Dia akan menghakimi Anda, menghakimi saya, menghakimi dunia. Tapi pola penghakimannya adalah apa? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Keluar dari situ, siap-siap ke neraka. Habis bulu pantat, bulu alis, bulu hidung terbakar api neraka. Catat baik-baik. Ingat perkataan saya. Yesus akan datang menjadi hakim, dan siapa yang menjadikan dia sebagai Tuhan, siap-siap mendekam di neraka jahanam hidup kekal. Demikian sementara, silakan. Iya betul itu Bang, cuma nggak terbantahkan itu. Oh iya betul Yang itu. salah ini yang menempatkan Yesus menjadi Tuhan. Ini karmanya besar kali nanti ini dosanya. Boleh saya respon? Baik ya. Sedikit ya, Respons ya. saya tambahkan ya sama di Matius 12 ayat 50. Kan bersama dengan Bang Zuma. Barang Jadi saya siapa, sebentar dulu Jos Pen. Kau asyik bicara aja Jos, sebentar lah aku kasih waktu Jos. Bisa Jos? Oh, selain ngatur. Kalau enggak kau ya Jos, kau ya luar. Iya. Jospen dulu menanggapi, silakan Jospen, Pak Jospen. Silakan. ya ayat 9 tadi kan malaikat. Nah, kemudian ayat 10 ya, saya jawab. Di ayat 11, langsung loncat ayat 11 biar pendek langsung. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hamba itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Jadi yang menuntun Musa itu adalah malaikat kehadirannya ya. Nah, sekarang siapa itu malaikat kehadirannya itu? Nah, dalam Keluaran 23 ya ayat 20 dikatakan begini. Ayat 20. Sesungguhnya aku
mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Nah, ini gak perlu kita tafsir siapa malaikat kehadirannya itu. Dilanjutkan di Keluaran 24. Di Keluaran 24 ayat 10 dikatakan begini. Lalu mereka melihat Elohim, Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Jadi ingat, jadi malaikat kehadirannya itu memiliki kodrat ilahi menurut Keluaran 24 ayat 10. Itulah makanya ya dalam Keluaran 3 ya, dalam Keluaran 3 ayat 2, ketika dalam Keluaran 3 ayat 2 dikatakan lalu malaikat Tuhan, lalu di ayat 4 ketika dilihat Tuhan, kemudian berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, Musa, Musa, dan dia menjawab, ya Allah. Jadi malaikat Tuhan yang ada dalam Keluaran 2 itu adalah Yesus itu sendiri yang diutus untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak ada yang membantah kamu, Jos. Dari tadi narasi saya, sifat keilahiannya. Karena di dalam Alkitab, malaikat, Musa, hakim-hakim pun dikatakan Allah. Nggak nyambung, Jos. Dari tadi apa yang ditanya, kamu jawab apa? Makanya dikatakan di Alkitab, walaupun banyak Tuhan dan lain di surga maupun di bumi, tapi di 1 Korintus 8 ayat 6 menekan bahwa Allah yang benar itu hanya merujuk kepada Bapa sebagai sang sumber. Itu makanya dikatakan monoteisme, menyembah kepada satu Allah yang benar. Dan itu yang didukung oleh perkataan Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Dan di Matius 12 ayat 50, yang melakukan kehendak Bapakku dialah ibu dan saudaraku. Berarti yang menjalankan perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Termasuk kita menyembah kepada satu Allah yang benar, yaitu Bapa sebagai Allah yang benar. Jikalau orang Yahudi dahulu salah menyembah konsep ketuhanan, seharusnya Yesus datang ke bumi untuk melarat itu. Buktinya Yesus sendiri mengutip mengenai Allah yang Esa, Sema Israel, Ulangan 6 ayat 4. Allah itu adalah Esa. Apa Esanya? Itu Allah yang benar itu hanya merujuk kepada Bapa. Makanya heran sih nengok di hari ini Allah menjadi manusia. Karena saya percaya cuma kepada Alkitab. Bilangan 23 ayat 19. Pengakuan bahwa Allah itu Esa bukan dua, tiga, atau berbentuk Tritunggal merupakan inti utama dari seluruh ajaran yang dibawa oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Yang terutama dalam kitab Markus 12 nomor 29, Yesus secara tegas mengutip ajaran Tauhid murni. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan doktrin ketuhanan yang terbagi atau beroknum-oknum. Beliau secara konsisten mengarahkan seluruh penyembahan, ketaatan, dan doa hanya kepada satu-satunya Sang Pencipta yang Maha Tunggal, persis sebagaimana ajaran para nabi dan rasul terdahulu. Tegasan Yesus bahwa Tuhan itu Esa secara otomatis menggugurkan konsep Tritunggal atau anggapan bahwa Yesus adalah bagian dari zat ketuhanan. Jika Yesus sendiri menyatakan Tuhan itu Esa dan menempatkan dirinya sebagai hamba serta utusan, maka menganggap beliau sebagai Tuhan atau oknum kedua dalam ketuhanan adalah sebuah pergeseran doktrin yang bertentangan dengan ucapan beliau sendiri. Oleh karena itu, menurut saya, meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dan Yesus adalah Rasul-Nya
bukan hanya selaras dengan akidah Islam, tetapi juga merupakan bentuk kesetiaan yang paling jujur terhadap ajaran murni yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Bahwa Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta menjadi anak manusia. Sudah dikatakan Alkitab, Allah bukan manusia, ngapain lagi dikatakan Allah menjadi manusia? Logikanya itu kalau menurut saya dipantat, blow on. Mohon maaf ya. Terima kasih Bang Arif. Ya, silakan. Mungkin sebelum ke Gurunda, ke Budarni, silakan. Aku mau menyangka Yohanes 12 ayat 44. Barang siapa yang percaya aku tidak menjadi hakimnya, tetapi firman lah hakimnya. Aku datang untuk menyelamatkan. Nah, pada saat itu, Bang Juma, waktu Yesus berkata itu, pada saat itu dia belum menghakimi. Dia datang untuk menyelamatkan. Waktu dia datang sebagai manusia, pada saat itu dia masih menyelamatkan. Nanti kelak di akhir zaman, baru dia datang untuk menghakimi. Kenapa dia menghakimi? Karena dia adalah Yahweh itu. Nah, sebelum Yesus turun ke bumi menjadi manusia, dia itu bukan manusia biasa seperti kita. Dia itu bukan yang dilahirkan atau bersetubuh Maria dan Yusuf. Tidak, tapi Yesus ini berasal dari bahasa Arabnya kalimatullah dan rohulullah. Itulah berasalnya Yesus ini. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Nah, sebelum menjadi manusia firman ini, dia adalah Yahweh di sorga. Aku bukan dari bawah, aku datangnya dari sana, dari atas. Tempatku bukan di bumi ini, tapi tempatku di mana? Di sorga. Makanya dia mati dan naik sekarang ke surga, duduk berkuasa di tahtanya. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di sorga. Mana ada manusia, mana ada hamba berkuasa di surga? Nah, jadi kalau si Jospen tadi mengatakan dan teman-teman Kristen yang lain tidak mengaku bahwasanya Yesus itu adalah Yahweh yang akan menentukan kelak di akhir zaman sesuai data, nggak mungkin dicatat dong seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Matius 24 ayat 28 sampai 31 ya. Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Haleluya. Malaikat itu bukan 100 teman-teman ya. Malaikat itu berlaksa-laksa. Bayangkan nanti dia dikelilingi oleh seluruh para malaikatnya datang di awan-awan. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Ayo. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Semua Yesus yang mengendalikan nanti kelak di akhir zaman. Mana Bapa itu, mana Yahweh itu? Wujudnya Yesus. Itu yang saya tahu ya. Silakan. Saya tahu kau aku menanggapi sedikit ya Bang Arif, aku menanggapi ya. Supaya sebentar Bang Baal. 5 menit aja. Sudah Yunus tadi, sudah Yunus tadi banyak. Sudah. Silakan Biar. Poinnya sedang manis-manisnya beliau masuk. Silakan Bang Yuni tadi. Silakan. Maaf teman-teman. Bijaksana, bijak sini, bijak situ yang luar biasa. Supaya saya lanjut. Logika Diarni ini berada di pantat yang sangat bilang kan. Dengarkan tuh Bang Baal, dengarkan. Manisnya itu di situ. Masuk. Bentar ya cuma 1 Korintus 15 ayat 27 sebentar Diarni. Masa di pantat manis? Gila kau. Sehingga gantian lah. segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus. Kalau kita ikuti pemahaman Diarni, Yesus menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, sehingga dia, Yesus, tidak termasuk di dalamnya. Berartinya Yesus itu tidak termasuk takluk di bawah Kristus. Kan blow on kayak gitu. Sedangkan ayat yang benar di 1 Korintus 15 ayat 27, begitupun semua ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Tidak mungkin Yesus menaklukkan semuanya di bawah kaki Kristus. Berapa Kristus? 28-nya Bang. Iya Bang, sebentar ya. Baru Yohanes 5 ayat 28 ada 2 identitas, 2 kehidupan. Satu yang memberikan kehidupan, satu yang menerima. Kalau kita ikuti pemahaman Diarni, berartinya Yesus memberikan kehidupan kepada Yesus.
gila gitu, gila pemahamannya. Jadi mereka inilah yang merusak Alkitab. Karena Alkitab menjelaskan ada dua identitas yang berbeda. Dan segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus. Siapa yang menaklukkan semua? Bapa. Dan Bapa itu tidak termasuk di dalamnya. Makanya Diarni ini pemahamannya goblok plus idiot. Kalau di kata Alkitab dikatakan di Matius, jangan memberikan mutiara kepada babi. Ya ini, karena babi dikasih mutiara itu diinjak-injak mutiaranya. Itu dari saya. Ya, tahan dulu. Ini yang silakan Bu Gurunda kasih yang pahit, jangan yang manis terus. Aduh. Ya. Jadi saya lanjut pernyataan saudara Unitarian ya. Itu 27 sekarang 28 ya, dari 1 Korintus 19:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu yang dibawanya, supaya Bapa menjadi semua di dalam semua. Woi, Yesus takluk di bawah Bapa. Bu Darni cari mana Bapa itu? Ya itu Yesus takluk, ancur Yesus, lebur dia sama dengan makhluk yang lain, takluk di bawah Bapa. Yang ada hanya Bapa aja, nggak ada lagi yang lain. Begitu loh. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran saya menarasikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasula. Apa kata Quran? Tidak mungkin bagi manusia untuk diajak komunikasi langsung, berbicara langsung dengan Allah, illa kecuali dengan perantaraan. 1. Wahyu. 2. Belakang tabir. 3. Mengutus utusan berupa malaikat atau Roh Kudus. Itu nggak mungkin melampaui 3 batas ini. Nah, tadi saudara membaca Keluaran itu sudah dijawab oleh Yesus di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Sehingga ketika dikatakan dalam data yang Anda bawa itu, lalu mereka melihat Tuhan Israel, Allah Israel, Bapa Israel, Yotepape Israel, itu mereka sedang melihat malaikat, Bung. Apa buktinya? Ini berbicara mengenai Nabi Musa, bukan? Coba kita lihat di dalam kitab saudara di KPR 8 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapa yang mengangkat Musa menjadi pemimpin bagi hakim. Musa ini juga telah dituntun oleh Allah, oleh Bapa sebagai pemimpin dan penyelamat, oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu, oleh malaikat yang telah menampakkan diri di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Data 30, 37, 38. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat, yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman Tuhan tersebut dari malaikat tadi. Nomor 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Saya ulang lagi. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Jadi Nabi Musa alaihissalam menerima Torah itu dari malaikat-malaikat yang mengaku Allah. Wahai Musa, ya paman, aku Allah datang kepadamu memberikan firman. Yang datang siapa? Malaikat. Tidak mungkin Allah itu kemudian yang dilihat oleh Nabi Musa. Tidak mungkin. Makanya dalam Al-Quran, lalu kami menyeru Musa dari balik pohon, dari arah pohon. Bukan berarti Tuhan ada di pohon, bukan berarti Tuhan menjadi pohon. Sama seperti saya menyeru Bang Jospel dari pasar, bukan berarti saya pasar. Nah, itu harus dipahami tuh. Jadi apapun ceritanya, kesaksian Yesus lebih tinggi dari semuanya. Saudara-saudara Kristen, silakan dengan kekonyolan kalian, boleh, silakan. Anda mati dalam keadaan menganggap Yesus setara dengan Bapa, boleh, sah-sah saja. Tapi ingat konsekuensinya. Yesus akan turun menjadi hakim,
Dan Yohanes 14:12 tadi, kalau Bu Darni pahami, di situ sangat jelas apa dia katakan. Aku tidak menghakimi, tetapi akan menjadi hakimnya nanti di akhir zaman. Adalah firman yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus datang nih, dikelilingi bermiliar malaikat. Oke, turun. Semua manusia dari penjuru bumi turun di hadapan Yesus. Dia akan disidang, dihakimi. Ditanya, kau kenapa tidak menuhankan aku? Terus orang akan mengatakan, memang ada firman yang kau sampaikan kau harus dituhankan. Yang dihakimi yang menolak dia sebagai Mesias. Yang dihakimi yang menolak dia sebagai utusan Tuhan. Yang dihakimi yang menyembah dia sebagai Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman ketika Yesus datang penginjilan kepada kaumnya. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah sampai kepada mereka. Mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi pada saat penghakiman, seheboh apapun penghakiman itu, selama orang itu duduk dalam perkara Yesus adalah Rasulullah, utusan Allah, orang itu akan selamat. Seheboh apapun Yesus, dikawal berjuta miliar malaikat, kalau orang menyembah dia, maka itulah orang yang akan diblender di neraka jahanam kekal. Sekali lagi, Yesus hebat mau datang dengan menggunakan kursi roda-roda api, terbang dengan berbagai macam pola, dikawal oleh malaikat langit dan bumi, turun kemudian menghakimi manusia. Selama manusia itu berpegang teguh Yesus adalah utusan Tuhan dan Tuhan satu-satunya adalah yang mengutusnya, maka jangan ragu, jangan bimbang, ente akan melenggang masuk surga. Subhanallah. Sekira begitu dari saya. Sekali lagi dalami 1 Korintus 15:28, Yesus akan menaklukkan dirinya di atas, di bawah segala-galanya, dan tinggal hanya Allah sendiri. Subhanallah. Lanjut teman-teman, silakan. Ya, siapa? Dari Jaspen dulu. Silakan Jaspen. Jaspen monitor. Ya, ke Bu Darni lagi, silakan Bu Darni. Nah, kalau Yesus itu hanya utusan, hanya rasul, mungkinkah para nabi berani ngomong kayak gini? Dengar ya, kalian semua ya, yang tersesat. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, dia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Siapa para nabi berani ngomong segala yang punya Elohim adalah punya aku? Tunjukkan data, silakan. Kemampuan mengetahui kapan hari kiamat, Yesus tidak tahu. Siapa para nabi berani ngomong seperti Yesus? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ayo, berani manusia? Berani para nabi? Raja atau presiden? Ada berani ngomong kayak gitu? Kira-kira Yesus mengatakan itu dari dirinya sendiri atau Tuhan yang mengajarkan mengatakan itu? Dialah yang berucap. Kalau dia mengatakan seperti itu, berarti dialah Yahweh itu. Di situ kalian sadar. Berarti salah kamu, Darni. Karena dikatakan Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang diriku, tetapi dia yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang diriku. Gimana sih kamu ini? Jawab dulu itu. Nah, utusan kau tadi kan bilang ciptaan Yesus ini kan? Iya. Beranikah ciptaan ngomong kayak gitu? Segala sesuatu yang Elohim punya adalah aku punya. Berani ciptaan ngomong kayak gitu? Kalau kamu kasih ayatnya sebentar Bang Juma, tapi dikatakan Yesus, kamu akan datang ke rumah Bapakku katanya. Kalau apa dipunya Bapa itu punya Yesus, kenapa nggak dikatakan Yesus rumah dia ya? Kata dalam keadaan di bumi lo. Nyatanya kita ke surga. Nyatanya kita ke surga yang kita lihat Yesus Masya. Yang kita lihat Yesus, nggak ada kita lihat roh, nggak ada wujudnya yang kita lihat. Itulah Yesus Masya. Semua dikatakan Yesus. Berani dia mengatakan segala yang punya Bapa adalah punya aku katanya. Nah itu makanya guys, sampai hari ini aku percaya Yesus Masya adalah pencipta alam semesta dan akan menghakimi dunia. Ya.
Kalau kalian nolak ya berarti nggak menurut apa-apa. kamu segini dia nih. Coba Ya. berikan kepada saya ayat Alkitab di mana Alkitab mengatakan ada dua sang sumber. Saya tunggu sama kamu, saya kasih waktunya 2550 tahun. Coba kamu cari. Ilahinya Elohim itu Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang secara eksplisit menyatakan adanya dua sang sumber. Sebaliknya, jika kita menelaah teks-teks Alkitab secara kritis, satu-satunya yang disebut sebagai sang sumber asal dari segala sesuatu adalah Allah Bapa. Sebagai contoh, dalam surat 1 Korintus 8 nomor 6, ditegaskan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya asal segala sesuatu. Ayat ini secara mutlak memposisikan Bapa sebagai satu-satunya sumber dari seluruh ciptaan. Adapun penyebutan Yesus dalam sambungan ayat tersebut sebagai satu Tuhan yang olehnya segala sesuatu ada, menunjukkan fungsi mediator atau perantara, bukan sebagai sumber independen yang sejajar dengan Allah. Oleh karena itu, gagasan bahwa ada dua sang sumber adalah bentuk kekeliruan teologis dan penafsiran yang dipaksakan. Dalam kerangka berpikir tauhid maupun analisis logis, sang sumber utama atau holik tidak mungkin berjumlah dua, karena jika ada dua sumber yang sama-sama mutlak, maka keduanya akan saling membatasi dan menggugurkan sifat maha kuasa itu sendiri. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim dirinya sebagai sumber asal dari alam semesta. Beliau adalah ciptaan dan utusan yang bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegaskan bahwa hanya Allah Bapa satu-satunya sang sumber adalah bukti bahwa Alkitab pun pada dasarnya mengakui prinsip keesaan pencipta yang tidak terbagi. itulah ilahinya Yesus sang sumber ilahinya. Sebelum berarti Yesus turun itu ke bukan bumi, Tuhan ya. tunggu dulu. Karena Yesus Sebelum kan Yesus diberikan turun ke bumi, kehidupan. dia adalah sang firman, ya. Nah, itu dia, itulah Yesus sang firman Satu, atau dia memberi Yahweh? kehidupan. Tunggu dulu, yang memberi kehidupan, yang mencabut kehidupan adalah sang sumber. Itulah hakikatnya Yesus. Yang memberikan kehidupan kepada Yesus siapa? Lucu kali anak inilah. Kan Yesus mengambil rupa manusia, Elohim mengambil Enggak, rupa saya manusianya, tanya, maka sebelum dia dia turun ke menjadi bumi manusia, hidup, yang memberi yang kehidupan ya memberikan kehidupan ilahinya kepada itu, Yesus siapa? hakikatnya Yesus, Oh, keilahian Yesus jadi itulah Yesus yang memberi memberikan kehidupan kehidupan kepada Yesus. kepada yang manusia turun ke bumi ini. Oh, berartinya Yesus memberikan kehidupan kepada Yesus. Aduh, gimana ya? Yesus diberikan kehidupan oleh keilahiannya. Nah, itu Lah, keilahiannya. gimana sih? Tapi kamu mengatakan Yesus sebelum menjadi manusia apa dia? Kutanya kau Unitarian, Yesus sebelum turun ke bumi menjadi manusia, siapa dia? malaikat. Malaikat. Iya. Nggak salah kau Ibrani itu. 1 ayat Ibrani 1 ayat 5, Ibrani 1 ayat 15. Nah, itulah kesalahan kau Unitarian. Bukan sebelum kesalahan Yesus Alkitab sebelum yang mengatakan Yesus Alkitab turun yang ke bumi, mengatakan. dia adalah sang firman. Itulah Yohanes 1 Alkitab ayat yang 1 mengatakan, oh, sampai nggak 14. percaya. Coba, Nah, coba, makanya dibuka kau Joshua. error. Jangan Coba kau dibuka bilang Yesus Joshua. itu adalah malaikat. Ibrani 1 ayat 3. Apa bisa malaikat akan menghukum kelak di akhir zaman? Di mana ada data Unitarian? Malaikat menghukum kelak di akhir zaman. Di mana data? Alkitab yang mengatakan jangan Di kamu mana salahkan datanya? saya. Di mana Saya datanya? bacakan Alkitab. Malaikat akan menghukum kelak di akhir zaman. Malaikat akan membunuh dengan napas mulutnya jika dia datang kembali. Mana datanya? Lah, datanya di 1 Korintus 15 ayat 27. Apa isinya? Yang menaklukkan semua di bawah Kristus itu adalah Bapa, bukan Kristus yang menaklukkan semua. Nah, Bapak itulah hakikatnya Yesus sebelum dia turun ke bumi menjadi Beda manusia. pribadi, Yes. bro. Jadi Beda nanti kau kalau ke pribadi. surga kau tengok siapa? Kau tengok ke surga siapa? Banyak. Siapa? Tuhanmu, Malaikat, aku tanya bukan banyak. Yesus, Tuhanmu siapa malaikat, nanti kau lihat di surga? Yesus. Banyak. Sang Firman, Malaikat, Yesus. pencipta alam semesta. Yang mana kau lihat nanti di surga? Kalau kau dibawa ke surga. Yesus. Kalau Bapak Yes. nggak bisa dilihat. Matilah kau dalam dosamu, matilah kau. Dah, lanjut. Saya membacakan Alkitab 1 Timotius 6 ayat 16. Sebentar, Jos. Supaya dia itu nggak banyak congor. Jadi kamu itu, Darni itu pakai logika. Ada ditengoknya Tuhannya di surga. Bodoh Masa kamu nggak ada itu. dilihat Tuhannya di surga? Botol.
Kita akan melihat Tuhan kita muka dengan muka. Ayatnya ada. Di mana Tuhan yang Maha Kuasa kamu lihat? Jadi apa artinya kau ke surga? Kalau kau tak melihat Tuhanmu, ngapain kau dibawa ke surga? Ngapain? Kalau nggak melihat Emang Tuhan, kamu itulah yakin kali kenikmatan masuk yang surga? terakhir. Emang kamu Melihat yakin Tuhan kali masuk surga? yang Maha Kuasa Emang kamu di yakin surga. kali masuk surga? Tidak ada lagi yang Emang lebih kamu yakin nikmat kali masuk melihat surga? Tuhan yang di surga. Oke, Kau sekarang bilang saya tak? Kau tunjuk lihat ya. Tuhanmu di surga. Unitarian mulai tantrum kelihatannya. Oke, Bang Jospen dulu aja. Mulai tantrum kelihatannya, nggak ke substansinya kita Enggak, lagi. Silakan sebentar, Jospen. Pak Al. Supaya saya permalukan dia menurut Alkitab nggak layak masuk ke surga. Kamu mau buktinya nggak, Diarni? Kau ngoceh, kau jangan kau putus. Iya, supaya kau tunjukkan buktinya bahwa Alkitab sendiri mengatakan kau itu nggak layak masuk ke surga. Kau Oke, makan sebentar babi ya, atau enggak? kamu baca Kau ya. makan babi atau enggak? Kau makan enggak babi? Kau makan babi Unitarian? Ada Makan enggak babi? Kau makan enggak babi? Kau makan enggak babi? Saya nggak makan babi. Oh, enggak makan babi, sorry. Betul nih. Iya. Kau Saya menguduskan juga udah hari Sabat disunat. enggak kau? Kau menguduskan hari Sabat enggak? Saya juga udah disunat. Saya menjalankan hukum Kau Taurat. menguduskan Saya hari nggak Sabat atau bilang enggak? orang. Kau menguduskan hari Sabat atau enggak? Ya menguruskan dong. Oh, baguslah kalau gitu. Apalagi ya? Jospen Kau dulu. dibaptis atau enggak, Unitarian? Iya, dibaptis dong. Dibaptis. Oh, baguslah. Oke, Bang Jospen dulu ya. Ya, no comment. Oke, clear. Jangan ditambah lagi. Oke, Bang Jospen. Pertanyaannya seharusnya sama Mudarni. Kau masih makan babi Oke, di nggak? mute dulu Unitarian. Diarni. Kau masih makan babi nggak? Babi. Oh. Ibu Darni, Oh. Apa? dengarkan. Ya, Kalau mengenai surga atau tidak masuk surga itu bukan karena kita makan babi atau tidak makan babi, Ibu Darni. Oh, ada Jadi- kok syaratnya masuk surga. Kamu mau, Jos? Datanya ada. Yesaya 66 ayat 17. Iya. Pemakan babi dan binatang Betul. tikus yang menjijikkan Saya nggak- akan dicampurkan nggak- ke api neraka. nggak- Gimana nggak- mau aku masuk nggak- surga kalau aku makan babi, bebong? Apanya kau ini? Dengarkan Ibu Silakan. Darni, dengarkan Ibu Darni. Masuk surga atau tidak masuk surga bukan berdasarkan karena kita makan daging babi, bukan karena kita beribadah hari Sabat, tapi itulah nanti itu topik yang lain. Tapi saya ingin jawab mengenai kamu pertanyaanmu tadi mengenai apa dalam Yohanes 16 dalam Yohanes 16 dikatakan Bapa, segala yang dimiliki oleh Bapa itu aku miliki, ya. Itu yang saya mau jawab. Nah, mengapa Yesus mengatakan seperti itu, ya? Ini ya dalam Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kodratnya sama seperti Bapa. Jadi kalau Bapa mempunyai kodrat ilahi, anak pun mempunyai kodrat ilahi. Ya, makanya Yesus katakan, segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Nah, mengapa Yesus mengatakan seperti ini? Karena ini yang diterangkan oleh Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Terjemahan lama saya pakai ya. Kalau terjemahan baru kurang pas terjemahannya. Maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan. Ya, saya perpendek. Di ayat 4 dikatakan begini. Maka ia menjadi sebegitu mulia daripada segala malaikat, sebagaimana nama yang diperolehnya menjadi waris terlebih indah. Jadi mengapa Yesus memiliki apa yang Bapa punya, aku punya, apa yang Bapa Yesus punya kodrat, karena dia mewarisi. Mengapa dia mewarisi? Karena di ayat 5 dilanjutkan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi Yesus mewarisi segala yang Bapa punya, dia punya, karena dia diperanakan. Makanya dia pun pada akhirnya, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku pula. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kenapa semua malaikat Allah harus menyembah dia? Karena dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Karena itu adalah warisan. Karena mengapa dia mewarisi semuanya kodrat? Karena dia diperanakan, satu-satunya yang diperanakan.
Musa, walaupun dia diangkat sebagai Elohim, dia tidak mewarisi kodrat ilahi. Dia tidak disembah. Anak-anak hakim-hakim yang dalam Mazmur 82, utusan-utusan nabi-nabi yang sebut Elohim, itu bukan disembah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Tetapi Yesus mewarisi semua kodrat Bapa, penyembahan, kodrat. Karena mengapa? Karena dia adalah gambar wujud, atau menurut terjemahan lama, zat yang terlihat dari Bapa. Itu jawaban saya. Itu Jos, Yesus wujud Elohim. Gurunda, silakan Gurunda. Podo wae. Sama aja, ujung-ujungnya mereka memaksa utusan Tuhan, udah selesai, mau kayak mana lagi, bantah dalil. Siapkan aja diri diusir oleh Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama aku. Mereka semua akan diusir oleh Yesus. Memang harus ada yang bertahan sampai hari terakhir dengan pola itu. Yang pasti bagi kami Muslim, kedudukan kesaksian Yesus itu lebih tinggi daripada sekedar tafsir, sekedar imani saja, percayai saja, yakini saja dengan konsep yang ada. Ingat teman-teman sekalian, sebelum ajaran Yesus sampai di kalian, yang pertama mampir dulu di meja orang-orang Farisi, ahli Taurat. Lalu kemudian sampai ke meja Roma, Yunani. Habis itu sampai ke meja Katolik, pindah ke meja Protestan. Di meja Protestan juga diajarin sampai ke Advent. Jadi bukan murni dari ajaran Yesus langsung ke Advent, tetapi dari ajaran Yesus berpindah ke ahli Torah, kemudian menjajakan ke Roma, bergeser beberapa tahun, kemudian baru bisa sampai ke Advent. Setelah sampai ke Advent, Anda menganggap bahwa inilah yang benar, inilah yang pasti. Namun, sisa kebenaran ajaran Yesus itu masih ada di dalam Bible, masih ada dalam Bible. Ketika beliau mempersaksikan siapa dirinya, dan ketika beliau mempersaksikan bagaimana muridnya kemudian memperlakukan dirinya. Itu poinnya. Lalu, bagaimana dengan kondisi saudara kami Kristen, ada separuh dari mereka menuhankan Yesus, mengilahkan, menganggap Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit itu sendiri. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Akan ada yang memakai namanya, menyesatkan banyak orang. Itu bahkan Imam Farisi, imam kepala orang-orang Farisi pun mengatakan penyesatan terakhir akan jauh lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Bila mana terjadi ada yang mengabarkan Yesus keluar dari kubur pada hari ketiga. Dan itu terbukti hari ini, bukan? Dan juga Yesus mengatakan, celakalah ahli Torah, orang Farisi yang telah menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan setelah menjadi pengikutnya menjadi apa? Menjadi orang neraka, bukan? Yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Apa agama yang diciptakan oleh orang Farisi di luar Yahudi? Ada enggak? Ada. Itulah dia, Katolik, menetes Protestan, menetes lagi ditapis, jadilah Advent, menetes lagi jadi Mesianik, dan seterusnya. Inilah bukti apa yang diterangkan dalam Bible itu, bahwa ketika Al-Quran menyelaraskan apa kata Quran, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kau mencampur adukan antara kebenaran dan kesalahan, kesesatan? Itu yang terjadi tuh. Jadi saudara kami Kristen mengajarkan Yesus itu rasul. Itu sudah satu poin positif. Orang Hindu ditanya, saudaraku Hindu, apakah kau percaya Yesus itu rasul utusan Tuhan? Tidak. Buddha? Tidak. Ateis? Tidak. Yahudi? Tidak. Islam? Yes. Kristen? Yes. Pembedanya kemudian ketika ditambah, dan saya yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi. Nah, kesalahannya itu di situ. Maka diusirlah mereka kelak sebab mereka melakukan kejahatan. Saya kira begitu sederhananya. Silakan kembali kepada pola awal. Yesus siapa menurut Yesus, dan bagaimana murid Yesus menurut Yesus. Kembali lagi, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya kepada ucapan kesaksian Yesus daripada doktrin dogma Yesus adalah Bapa dan seterusnya bla 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 bla. Kembali kepada yang tadi saya katakan bahwa
Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, jikalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku. Dia tidak pernah kau dengar suaranya, tidak pernah kau lihat, dan suaranya pun tak pernah kau dengarkan. Nah, kesaksian Bapa ada nggak kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendirian turun ke bumi? Nggak ada. Tidak ada kesaksian Yesus untuk itu, dan tidak ada kesaksian Bapa untuk itu. Itu hanya kesaksian saudaraku yang kucintai, Ibu Darni dan teman-temannya. Silakan dengan pola agama masing-masing, tapi renungkan kebenaran itu adalah sebuah kebenaran, dan tidak mungkin kebenaran itu bisa dikawinkan dengan kesesatan. Silakan. Bang, di Indonesia yang membuat kacau itu umat mana bang? Teroris itu umat mana bang? Yang membakar-bakar gereja umat mana bang? Yang memasang-masain orang, menyuri ayamnya di masjid sampai mati umat mana bang? Maling-maling motor yang memasai umat mana bang? Kalau abang datang ke daerah Kristen bang, daerah Sumatera bang, abang maling ayam atau maling motor, mereka itu nggak memasai bang, paling ditangkap Israel berpolisi bang. Itulah kenapa kena ada kasih. Jadi abang ngomong kami itu ngacau, sementara abang ngomong diri sendiri bang. Sekarang gini saya tanya, di Indonesia itu bang, teroris itu agama apa bang? Yang membakar gereja agama apa bang? Bom Bali agama apa bang? Yang merusak-merusak orang ibadah agama apa bang? Yang memasang-masain orang maling itu agama apa bang? Yang segala macam yang suka demo-demo masalah Kristen itu agama apa bang? Abang itu termakan dengan omongan sendiri bang. Kita gak usah lari-lari ke dunia, ke zaman lalu bang. Di Indonesia ini kita mau bicara bang. Di negara kita sendiri bang. Udah, paham bang? Abang nggak ngerti. Jadi omongan abang itu, jawaban abang sendiri. Gantian. Masa nggak bisa? Abang udah jawab sendiri. Itu Gantian. Ya oke, enggak saya ini mau terakhir ini bahwa masih kekacauan itu Islam sendiri bang. Maaf udah. Gantian. Ayo silakan. Oke. Gantian. Yang pertama, Tuhan itu roh, itu ajaran setan. Kalau ada yang mengajarkan Tuhan itu roh, itu ajaran setan. Tuhan kenapa? Itu bukan roh. Sabar dong. Gantian dong. Dalam kitab Yudaisme atau Tanah atau Perjanjian Lama, tidak ada satupun ayat yang secara eksplisit atau langsung menyatakan bahwa Tuhan adalah roh. Frasa atau doktrin literal bahwa Tuhan itu roh sebenarnya baru ditemukan dalam teks Perjanjian Baru, yaitu pada Yohanes 4 nomor 24. Di dalam kitab Tanah Yahudi, kata yang sering digunakan adalah ruah, seperti ruah Elohim atau ruah HaKodesh, yang merujuk pada roh Allah, angin atau nafas kehidupan yang dihembuskan dan diperintahkan olehnya. Namun dalam ruah di sana berkedudukan sebagai ciptaan, instrumen atau media manifestasi kekuasaan Allah, dan bukan definisi langsung dari zat atau hakikat Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, menyimpulkan bahwa hakikat zat Allah adalah roh, berdasarkan kitab Yahudi merupakan bentuk lompatan logika dan kekeliruan penafsiran teologis. Dalam akidah tauhid murni yang dipegang oleh ajaran Islam maupun konsep dasar Yudaisme, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Holik yang Maha Suci, Maha Esa, dan tidak serupa dengan apapun. Sesuatu yang dinamakan roh, baik itu roh ciptaan maupun firman, tetaplah berstatus sebagai makhluk atau instrumen yang berada di bawah perintah dan kekuasaannya. Menegaskan bahwa Allah tidak dapat disamakan atau didefinisikan secara terbatas sebagai roh adalah kunci penting untuk menjaga kesucian zat Sang Pencipta agar tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Kenapa saya tanya? Saya tanya kenapa? Gantian dong. Nah, oke, silakan. Gantian. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu roh, itu ajaran setan, dan saya bisa buktikan itu ajaran setan. Ya, kenapa saya katakan penyembah roh itu adalah penyembah setan? Karena tidak ada satupun di dalam kitabnya Yahudi yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu roh. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia berasal dari atas, roh dari atas. Baca kitab Kejadian 6 nomor 3. Di situ diterangkan, lalu Tuhan berfirman, rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti roh manusia itu adalah roh siapa? Roh yang ada di dalam diri manusia itu siapa? Roh siapa? Roh Tuhan. Kalau roh Tuhan menyebabkan Anda menyembah Yesus, silakan Anda lebih baik menyembah saya.
Lebih baik Anda nyembah saya, karena saya rohku juga adalah roh Tuhan. Berdasarkan Kejadian 6 nomor 3. Roh yang ada dalam Bang Suma adalah roh Tuhan. Catat itu. Yang kedua, ketika Anda mengatakan kekacauan, Anda salah. Saya mengatakan agama itu artinya apa? Tidak kacau. Agama itu tidak kacau. Sedangkan di Kristen polanya adalah mengacaukan logika manusia. Tuhan turun ke bumi, dilahirkan manusia. Ini agama kacau, merusak manusia. Manusia melahirkan Tuhan. Ini agama kacau, ajaran kacau ini, bukan agama ini. Manusia melahirkan kemudian Tuhannya. Lalu manusia ini mengandung seorang diri tanpa suami. Membesarkan kemudian setelah anaknya besar dia yang harus menyembah kepada anaknya. Agama kacau. Agama kacau. Di kitabnya agama lain, agama Yahudi, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Tiba-tiba datang Kristen, Tuhan itu manusia dan anak manusia. Kacau, agama kacau. Tuhannya Yahudi mengajarkan dirinya tidak ada Tuhan selain aku. Jangan ada ilah selain aku. Kristen datang membuat ilah bernama Yesus. Kacau lagi. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Muncul agama Kristen, berkata-kata seenak perutnya. Kacau lagi. Tidak ada yang tidak kacau di dalam agama Kristen. Kacau yang kumaksud bukan membuat kekacauan seperti yang Anda tuduhkan. Ingat, sekali lagi saya katakan, di Kristen itu, Indonesia ini jumlah Kristen cuma 6%. Islam 86, hampir 87%. Kita selisih 80%, kawan. Jadi kalau ada kekacauan sedikit demi sedikit, pasti itu memang bisa dipastikan umat Islam. Karena jumlah umat Islam di Indonesia ini 87%. Seibarat Anda lihat di luar negeri. Di luar negeri, lihat di barat hari ini, yang melakukan pembunuhan agamanya apa? Kristen. Yang memperkosa siapa? Kristen. Yang membunuh siapa? Kristen. Yang poligami siapa? Kristen. Yang berzina siapa? Kristen. Yang membuat keonaran Kristen. Yang membuat teror Kristen. Semuanya Kristen. Kenapa? Karena mayoritas Kristen. Catat itu dulu. Jangan Anda melihat sekarang. Karena di Indonesia mayoritas umat Islam 87 banding 6%. Nah sekarang kalau dibalik, Kristen yang 86, kami yang 6%. Kira-kira di Indonesia ini jadi apa negara ini kalau kalian yang mayoritas? Jadi apa negara ini kalau kalian yang mayoritas? Jadi apa? Hah? Jadi apa negara ini kalau kalian yang mayoritas? Papua sana lihat. Papua sana lihat. Ambon lihat. Poso lihat. Lihat, kalian cuman kecil sedikit aja sudah tingkah lakunya begitu. Gimana kalau kalian besar? Hah? Gimana kalau kalian besar? Sabar dulu, kecil aja seperti itu adanya. Saya ingin bertanya kepada saudara. Agama Anda masuk ke Indonesia itu melalui apa? Melalui apa? Kedamaian, perdamaian, atau penjajahan? Jawab itu ya. Agama Anda masuk ke Nusantara melalui penjajah atau melalui perdamaian? Silakan. Sudah? Sudah? Oke, saya ngomong pakai aja dipotong ya. Ya. Nah, bicara masalah Bang bilang tadi 80%, 90%, berapa persen. Intinya Bang, kita nggak usah jauh-jauh keluar negeri ke barat sana Bang. Intinya, Abang udah mengakui membuat kekacauan itu umat Islam. Titik, udah nggak usah dibahas. Abang udah mengakui. Iya, yang buat kacau memang Islam, kenal 80%. Abang udah ngakuin, titik, udah, nggak usah dibahas, udah. Nah, itu satu poin. Abang udah ngakui sendiri, yang buat kacau itu Islam sendiri. Kenapa nggak mau bahas luar negeri sendiri? Udah, nggak usah kita. Kenapa itu nggak mau bahas luar negeri? Nggak usah, kita nggak usah gitu. Abang kasih saya ngomong dong Bang. Masa mau orang ngomong?
Saya kasih ngomong dong. Enggak, kenapa Anda nggak mau berani? Enggak berani. Saya kan tadi mau bahas luar negeri. Kenapa Anda nggak mau bahas luar negeri? Kenapa? 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 Karena kita Indonesia. Kita Indonesia, Bang. Agama itu bukan cuma di Indonesia. Bang, kita itu membahas kekacauan di Indonesia dulu, jangan jauh-jauh, Bang. Kita Nggak usah bahas jauh, agama Bang. mayoritas Kasih bukan saya Indonesia ngomong. yang kita bahas. Bang, nggak usah sekali kita Ingat, yang membuat penjajahan di atas muka bumi ini Islam atau Kristen? Itu nggak ada hubungan sama agama. Aku tanya lagi. Yang Nggak ada membuat hubungan sama agama. yang membuat penjajahan terjadi di atas muka bumi ini Kristen atau Islam? Jawab. Penjajahan sama agama tidak ada hubungannya. Saya ulang lagi. Penjajahan di atas muka bumi itu pelakunya Islam atau Kristen? Saya tidak tahu, kamu yang tahu. Pelakunya penjajahan di atas muka bumi ini mereka orang-orang yang beragama Islam atau beragama Kristen? Jawab. Kamu tuh terlalu jauh. Kamu terlalu jauh. Kamu tuh kebanyakan teori. Bang. Kamu terlalu banyak teori. Kamu banyak, Bang. Jawab dong. Bahasa yang dekat-dekat aja, Bang. Jangan dekat-dekat Anda aja. panen. Dengar, jangan Anda panen dari keberhasilan umat Islam mengusir penjajah Kristen. Lantas Anda menilai, oh kami minoritas, kami damai. Matamu. Indonesia merdeka dari penjajah yang agamanya Kristen. Paham kau? Hubungannya penting sama agama apa? Sekarang Anda mengatakan hubungannya apa? Dia pelakunya beragama Kristen, kocok. Masa konco. Pelakunya beragama Kristen. Tuhannya Yesus. Rumah ibadahnya gereja. Itulah agamamu. Agama yang diajarkan dengan kekerasan, itulah agamamu. Agamamu yang disebarkan dengan penjajahan, itulah agamamu. Kutanya dulu kau, agamamu masuk ke Indonesia, dengar, agamamu masuk ke Indonesia melalui penjajahan atau bukan? Jawab dulu. Agamamu masuk ke Indonesia melalui penjajahan atau bukan? Jawab. Jawab dulu. Agamamu masuk ke Nusantara melalui penjajahan atau tidak? Penjajahan sama agama. Saya ulang lagi. Agamamu masuk ke Indonesia melalui penjajahan atau tidak? Jawab. Saya jawab. Mau saya jawab? Jawab. Penjajahan itu agama masalah keimanan. Udah goblok. Malu kau kan? Ulang lagi pertanyaan saya. Agamamu masuk ke Nusantara. Agamamu masuk ke Nusantara melalui penjajahan atau tidak? Jawab. Agamamu masuk ke Nusantara melalui penjajahan atau tidak? Jawab. Ada hubungannya agama sama penjajahan. Saya ulang lagi. Nih bukti yang saya putarkan sejarahnya. Ada hubungannya. Nih. Penjajahan itu kena masalah apa? Diam. Dengar. Latar belakang Kristen bisa antero Nusantara sejak awal kedatangan mereka, terutama Maluku dan Kepulauan Banda. Laboratorium pertama, salib atau mati. Ini tempat paling kelam dan pertama kali diterapkan secara sistematis. Awal abad ke-16, masuk ke Malaka, Ambon, Ternate, Tidore. Langsung teriakan ultimatum, tinggalkan Islam, dibaptis jadi Kristen, atau dibasmi. Cara kerjanya, desa yang menolak itu dibakar, penduduknya dibantai habis. Pemuka agama Islam ditangkap, disiksa, lalu dibunuh di depan umum sebagai pelajaran. Tragedi Banda. Setelah menguasai Pala, Gubernur Jenderal Jan Pieters Dolfon memerintahkan pembersihan total. Penduduk asli diperintahkan, siapa mau hidup harus bersumpah setia dan dibaptis menurut agama Belanda. Ribuan orang yang menolak langsung dibunuh, dilempar ke laut, atau dijadikan budak seumur hidup. Penduduk asli Banda hampir punah. Ambon dan sekitarnya. Ada catatan resmi, siapa kedapatan beribadah Islam, rumahnya dibakar, dirinya dibunuh. Hanya warga yang sudah dibaptis yang boleh berdagang dan punya tanah. Kedua, Jawa dan Batavia, Jakarta. Kekerasan dalam penaklukan. Penaklukan Jayakarta. VOC menghancurkan kota, mengusir penduduk asli, membangun Batavia. Mereka yang bertahan dan tidak mau tunduk pada aturan dan pengakuan iman mereka dibunuh atau dijadikan pekerja paksa tanpa hak. Geger pacinan dan pemburuan Islam. Di Batavia dan sekitarnya dilarang mendirikan masjid, dilarang mengaji secara terbuka.
Penduduk pribumi sering dipaksa ikut upacara gerejawi sebagai tanda tunduk. Penolakan dianggap pemberontakan dan dihukum mati. Perang Diponegoro, Belanda menjadikan agama sebagai sasaran. Masjid dihancurkan, ulama ditangkap atau dibuang, rakyat yang setia pada Islam disiksa atau dibunuh karena dianggap pengikut setan. Ketiga, Sulawesi, dari utara sampai selatan. Sulawesi Utara, Portugis lalu Belanda membagi wilayah. Suku yang mau dibaptis diberi senjata dan perlindungan. Suku yang tetap berpegang pada Islam diserang habis-habisan. Desanya di bumi hanguskan. Sulawesi Selatan, VOC memaksa raja dan rakyat menandatangani perjanjian yang berisi larangan menyebarkan Islam dan wajib menghormati pendeta Kristen. Penolakan berarti serangan militer besar-besaran. Pembantaian Westerling, pasukan khusus Belanda menembak mati ribuan warga sipil yang tidak mau tunduk dan menolak pengaruh mereka. Keempat, Sumatera, Aceh, Melayu, dan bagian lain. Perang Aceh, Belanda sadar bahwa kekuatan rakyat ada pada akidah. Mereka menargetkan ulama dan tokoh agama. Rakyat yang tertangkap sering ditawari pilihan, bekerja sama, tinggalkan perlawanan, dan menerima bimbingan pendeta, atau ditembak di tempat. Masjid dijadikan benteng musuh, dihancurkan, atau dilarang dipakai untuk ibadah umum. Wilayah Pantai Timur Sumatera, penduduk yang menolak masuk agama penjajah sering kehilangan hak atas tanah, dipersulit hidupnya, hingga diburu jika tetap teguh pada Islam. Kelima, Bali, Nusa Tenggara, dan kawasan timur. Bali, saat menaklukkan Belanda, penduduk yang menolak tunduk dan menolak ajakan misionaris sering mengalami tekanan berat, pembunuhan massal, dan kehilangan pemimpinnya. Nusa Tenggara dan Papua, di sana modusnya bantuan makanan dan perlindungan hanya untuk yang mau dibaptis. Suku yang menolak sering dibiarkan mati kelaparan atau diburu pasukan kolonial. Cara yang diterapkan, bukan ajakan tapi ultimatum. Semua fakta di atas punya pola yang sama, tercatat dalam arsip kolonial Belanda dan Portugis. 1. Pilihan keras. Dibaptis dan masuk Kristen, atau mati, atau dibuang diserahkan pada penderitaan. Tidak ada ruang untuk beragama sendiri. 2. Kekerasan terbuka, penggunaan senjata, pembakaran pemukiman, pembunuhan pemimpin masyarakat yang menolak. 3. Penghapusan identitas, larang pakai nama asli, larang ibadah agama lama, hancurkan tempat suci. 4. Hadiah untuk yang tunduk, tanah, makanan, perlindungan hukum hanya milik warga yang sudah menjadi Kristen. Total korban. Jumlah korban tewas akibat penolakan pindah agama, pembantaian desa, dan penyiksaan sejak kedatangan Portugis hingga akhir kekuasaan VOC dan kolonial Belanda diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa yang gugur hanya karena mempertahankan iman mereka. Ini fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Misi mereka bukan membawa damai, tapi menanamkan agama lewat pedang dan ancaman nyawa. Semoga pembongkaran ini menjernihkan pemahaman kita, Bapak. Ini pembongkaran fakta lengkap, berurutan dan jelas tentang pembantaian, paksaan dibaptis, dan pembunuhan bagi yang menolak yang dilakukan oleh pihak berlatar belakang Kristen di seantero Nusantara sejak awal kedatangan mereka. Pertama, Maluku dan Kepulauan Banda. Laboratorium pertama, salib atau mati. Ini tempat paling kelam dan pertama kali diterapkan secara sistematis. Awal abad ke-16, masuk ke Malaka, Ambon, Ternate, Tidore. Langsung teriakan ultimatum, tinggalkan Islam, dibaptis jadi Kristen, atau dibasmi. Cara kerjanya, desa yang menolak dikepung, dibakar, penduduknya dibantai habis. Pemuka agama Islam ditangkap, disiksa, lalu dibunuh di depan umum sebagai pelajaran. Tragedi Banda. Setelah menguasai Pala, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koen memerintahkan pembersihan total. Penduduk asli diperintahkan, siapa mau hidup, harus bersumpah setia dan dibaptis menurut agama Belanda. Ribuan orang yang menolak langsung dibunuh, dilempar ke laut, atau dijadikan budak seumur hidup. Penduduk asli Banda hampir punah. Ambon dan sekitarnya. Ada catatan resmi, siapa kedapatan beribadah Islam, rumahnya dibakar, dirinya dibunuh. Hanya warga yang sudah dibaptis yang boleh berdagang dan punya tanah. Kedua, Jawa dan Batavia, Jakarta. Kekerasan dalam penaklukan. Penaklukan Jayakarta. VOC menghancurkan kota, mengusir penduduk asli, membangun Batavia. Mereka yang bertahan dan tidak mau tunduk pada aturan dan pengakuan iman mereka dibunuh atau dijadikan pekerja paksa tanpa hak. Geger Pacinan dan pemburuan Islam. Di Batavia dan sekitarnya dilarang mendirikan masjid, dilarang mengaji secara terbuka. Penduduk pribumi sering dipaksa ikut upacara gerejawi sebagai tanda tunduk. Penolakan dianggap pemberontakan dan dihukum mati. Perang Diponegoro. Belanda menjadikan agama sebagai sasaran. Masjid dihancurkan, ulama ditangkap atau dibuang, rakyat yang setia pada Islam disiksa atau dibunuh karena dianggap pengikut setan. Ketiga, Sulawesi, dari utara sampai selatan. Sulawesi Utara, Portugis lalu Belanda membagi wilayah. Suku yang mau dibaptis diberi senjata dan perlindungan. Suku yang tetap berpegang pada Islam diserang habis-habisan, desanya di bumi hanguskan. Sulawesi Selatan, VOC memaksa raja dan rakyat menandatangani perjanjian yang berisi larangan menyebarkan Islam dan wajib menghormati pendeta Kristen. Penolakan berarti serangan militer besar-besaran. Pembantaian Westerling, pasukan khusus Belanda menembak mati ribuan warga sipil yang tidak mau tunduk dan menolak pengaruh mereka. Keempat, Sumatera, Aceh, Melayu, dan bagian lain. Perang Aceh, Belanda sadar bahwa kekuatan rakyat ada pada akidah. Mereka menargetkan ulama dan tokoh agama. Rakyat yang tertangkap sering ditawari pilihan,
bekerja sama, tinggalkan perlawanan, dan menerima bimbingan pendeta, atau ditembak di tempat. Masjid dijadikan benteng musuh, dihancurkan, atau dilarang dipakai untuk ibadah umum. Wilayah pantai timur Sumatera, penduduk yang menolak masuk agama penjajah sering kehilangan hak atas Narasi yang menggambarkan kerusuhan Poso semata-mata sebagai peristiwa pembantaian untuk memaksakan agama adalah pemahaman yang dangkal dan perlu diluruskan. Konflik Poso pada dasarnya berawal dari gesekan sosial, persaingan politik lokal, serta ketimpangan ekonomi pasca Orde Baru yang kemudian disulut oleh bentrokan antar pemuda. Isu keagamaan lalu dimanfaatkannya oleh oknum-oknum provokator untuk membakar sentimen massa, sehingga pertikaian politik dan sosial tersebut bergeser menjadi bentrokan komunal yang sangat tragis. Dalam kacamata kritis perbandingan agama dan analisis sosial, tindakan kekerasan ekstrim yang terjadi baik dari satu kelompok maupun kelompok lainnya sama sekali tidak mencerminkan nilai murni ajaran agama manapun, melainkan dampak kekejaman politik yang dibungkus dengan propaganda identitas. Oleh karena itu, melihat tragedi Poso sebagai ajang memaksakan pembantaian agar masuk agama tertentu justru mengaburkan akar masalah yang sebenarnya. Sejarah kelam Poso harus dijadikan pelajaran berharga bahwa manipulasi isu agama oleh para elit demi kepentingan kekuasaan sangat berbahaya dan merusak tatanan kemanusiaan. Umat Islam maupun umat Kristiani sama-sama menjadi korban dari kejahatan provokasi yang memecah belah persaudaraan bangsa. Melalui deklarasi Malino dan kesadaran kolektif untuk menjaga perdamaian, masyarakat Poso membuktikan bahwa dialog, penegakan hukum, dan pemahaman agama yang lurus adalah kunci utama agar tragedi kemanusiaan serupa tidak pernah terulang kembali. dipersulit hidupnya hingga diburu jika tetap teguh pada Islam. Kelima, Bali, Nusa Tenggara dan kawasan timur. Bali, saat penaklukan Belanda, penduduk yang menolak tunduk dan menolak ajakan misionaris sering mengalami tekanan berat, pembunuhan massal, dan kehilangan pemimpinnya. Nusa Tenggara dan Papua, di sana modusnya bantuan makanan dan perlindungan hanya untuk yang mau dibaptis. Suku yang menolak sering dibiarkan mati kelaparan atau diburu pasukan kolonial. Cara yang diterapkan, bukan ajakan tapi ultimatum. Semua fakta di atas punya pola yang sama, tercatat dalam arsip kolonial Belanda dan Portugis. 1. Pilihan keras, dibaptis dan masuk Kristen atau mati atau dibuang diserahkan pada penderitaan. Tidak ada ruang untuk beragama sendiri. 2. Kekerasan terbuka, penggunaan senjata, pembakaran pemukiman, pembunuhan pemimpin masyarakat yang menolak. 3. Penghapusan identitas, larang pakai nama asli, larang ibadah agama lama, hancurkan tempat suci. 4. Hadiah untuk yang tunduk, tanah, makanan, perlindungan hukum hanya milik warga yang sudah menjadi Kristen. Total korban, jumlah korban tewas akibat penolakan pindah agama, pembantaian desa, dan penyiksaan sejak kedatangan Portugis hingga akhir kekuasaan VOC dan kolonial Belanda diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa yang gugur hanya karena mempertahankan iman mereka. Ini fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Misi mereka bukan membawa damai, tapi menanamkan agama lewat pedang dan ancaman nyawa. Semoga pembongkaran ini menjernihkan pemahaman kita, Bapak. Bluetooth disconnected. Saya sudah tunjukkan sejarah. Nah, coba sekarang Kamu itu kalau kalian debat jangan dengerin radio rusak-rusak sama saya. Coba. Kamu jangan dengerin radio rusak-rusak. Saya tanya dulu. Coba. Apa yang diwariskan penjajah kepada Kristen? Yang diwariskan. Ya, mau saya jawab? Mau dong. Wahai umat-umat di dunia, yang diwariskan sama umat. Udah mulai gila dia. Dia dengerin. Apa yang diwariskan penjajah? Iya, Apa yang diwariskan penjajah? Yang diwariskan adalah cinta Apa kasih, yang diwariskan penjajah? cinta kasih kedamaian. Penjajah mewariskan cinta kasih? Iya. Penjajah mewariskan cinta kasih? Iya, terbukti. Hah? Terbukti. Ya, mau saya buktiin? Enggak mau saya buktiin. Mau saya buktiin nggak? Enggak. Mau saya buktiin nggak? Penjajah mewariskan cinta kasih ya. Ya, betul. Marah. Penjajah mewariskan cinta kasih. Bagaimana penjajah mewariskan cinta kasih gitu? Gimana ceritanya? Gimana? Namanya penjajah kok mewariskan cinta kasih? Tanya contohnya. Mengerti penjajah enggak? Enggak, tanya contohnya. Mengerti penjajah tidak? Penjajah adalah tunggu. Penjajah adalah, jawab dulu. Penjajah adalah
Penjajah adalah Kayak si Muhammad dulu perang. iya. Mas Tolang generasi. Penjajah adalah Muhammad kan perang. jangan bawa-bawa di luar, jangan bawa di luar katanya yang di Indonesia. Aku tanya, penjajah adalah Perang. Muhammad perang. penjajah adalah Kayak si Muhammad perang. penjajah adalah Contohnya Muhammad perang. penjajah adalah Muhammad perang. penjajah adalah malu dada kata penjajah membawa kasih. Wah, dasar otak. Penjajah membawa cinta kasih. Memang otaknya kebalik. Kan udah aku bilang, tidak mungkin kita bisa mendapatkan sebuah nilai positif ilmu dari mulut pemakan babi. Tidak mungkin, itu hal mustahil. Hal mustahil kita bisa mendapatkan ilmu dari mulut seorang pemakan babi ketika yang dikaji adalah agama. Kalau yang dikaji adalah tentang matematika, ya kita bisa dapat ilmu dari mereka. Tapi kalau bicara mengenai agama, jangan pernah mimpi akan keluar kebenaran dari mulut pemakan babi. Jangan. Inilah contohnya. Penjajah mewariskan cinta kasih. Betul-betul lah teman-teman. Silakan Bung, silakan. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Kalau memang Anda ingin berdiskusi dengan kita, silakan ajukan permintaan. Silakan. Halo. Halo. Ya, buka kamera Bang, kita diskusi, silakan. Ya, ini temanya siapakah antikristus? Oh, siapa itu Bang? Yang antikristus. Bang Cuma kayaknya antikristus ya. Kalau antikristus itu artinya anti terhadap orang yang diurapi Tuhan, kan gitu Bang? Ya. Nah, kalau saya percaya Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Kalau abang percaya nggak? Oh, saya percaya. Berarti dia bukan Tuhan ya? Dia Tuhan. Nah, berarti anti dong. Anti terhadap Kristus. Nah, enggak. Tadi anda percaya. Ya. Terus kenapa dituhankan kalau percaya? Ya karena dia bukan sembarang manusia. Tapi kan dia manusia. Kristus itu kan manusia. Ya. Nah, terus pertanyaannya begini, Bang Zuma. Bang Zuma percaya nggak kalau Yesus itu lahirnya beda dengan abang? Percaya. Wah, berarti dia bukan sama seperti Bang Zuma, betul? Sama. Oh gitu. Tapi abang kenapa percaya kalau dia beda dengan kelahirannya dengan Bang Zuma? Kalau dari segi aspek lahirnya, dia tidak berasal dari laki-laki. Ya. Tapi lahir sebagai manusia tetap aja lahir. Iya, betul sekali. Nah, begitu Bang. Jadi segala sesuatu yang lahir itu ciptaan. Makanya kalau Anda menuhankan dia, berarti Anda anti terhadap kemesiasan dia. Mesias itu manusia yang diurapi. Ketika Anda menuhankan dia, ketika Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak kalau dia itu Mesias, gitu. Ya, ada beberapa aspek Bang dari hal tentang Yesus itu tidak hanya berhenti sebagai manusia saja. Tapi jadi sebagai apa? Ya, ada banyak istilah yang disematkan untuk Tuhan Yesus. Bukan istilah, maksudnya pokok yang sesungguhnya Yesus ini kan manusia. Kenapa dituhankan gitu? Jadi kalau saya mengerti begini Bang, kalau manusia jadi Tuhan itu tidak mungkin ya. Nah itulah Yesus, manusia yang jadi Tuhan. Nah,
Itu yang menarik. Jadi kalau manusia jadi Tuhan tidak mungkin, tetapi sangat berarti mungkin Yesus- kalau Tuhan jadi manusia itu bisa. Oh, nggak bisa masuk Tuhan jadi manusia. Berarti jadi begini Bang. Berarti Tuhan Abang tidak maha kuasa. Berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Oh, dia itu pilihan Tuhan ya. Iya, kalau yang enggak, saya itu. tanya, Kalau Tuhan Anda bisa jadi setan nggak? Tuhan Abang bisa jadi setan? Nggak bisa jadi manusia yang enggak, apalagi jadi setan. Berarti nggak maha kuasa dong. Nah, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Wah, pasti bisa ya. Dia bisa menjadi bisa. semuanya ya. Termasuk bisa jadi babi. Iya. Tuhan Anda bisa jadi Oh, babi. bisa. Bisa. Bisa dong. Tuhan Anda Tapi bisa apa jadi dia tai. menjadi itu? Enggak, saya tanya, Tuhan Anda bisa jadi tai. Ngapain dia jadi itu? Enggak, jangan tanya itu dulu. Jangan ada batasi. Tuhan Anda bisa jadi tai. Enggak, kira-kira Nih, menurut nih, Abang, nih. ngapain dia menjadi itu? Nih. Tuhan Anda bisa jadi tai. Loh, untuk apa dia jadi itu? Enggak, bukan untuk apa. Anda kan mengatakan Untuk apa? Maha Kuasa itu bisa jadi segala-galanya kan. Termasuk bisa jadi tai Tuhan Anda. Bisa? Enggak, kira-kira mustahil enggak kalau Tuhan itu bisa menjadi manusia? Aku tanya dulu, Tuhan Anda bisa jadi tai enggak? Untuk apa dia jadi itu? Bukan untuk tujuannya. apa, bukan untuk apa. Tuhan Anda Saya. bisa jadi tai enggak? Jawab dulu dong. Bisa apa Itu enggak? pertanyaan mata-mata. Iya, katanya Abang. Tuhan Anda Maha Kuasa. Maha Kuasa itu Iya. bisa jadi apa saja, betul? Enggak, sebenarnya pertanyaan itu hanya kenapa jadi pertanyaan anak-anak itu, Pak. kenapa jadi bingung? Bukan bingung, abang yang bingung ngapain? Tuhan Anda bisa jadi babi. Loh, untuk apa dia jadi babi? Loh, gimana Untuk sih? apa? Kok untuk apa? Nanya, untuk apa dia jadi babi? Tuhan Anda bisa jadi apa saja? Enggak, untuk apa dia jadi babi? Ya, mulai. Tuhan Anda bisa jadi apa saja? enggak, pertanyaan ada. Iya, Tuhan iya. abang jadi apa saja bisa enggak? Enggak. Enggak. Saya Bisa enggak? saya Maha jelas kuasa enggak? enggak. Maha kuasa dia. Enggak bisa. Oh, Maha berarti dia kuasa. tidak bisa jadi babi. Enggak bisa. Enggak bisa. Tidak bisa. Banyak karena dia maha kuasa, dong. sementara babi enggak maha kuasa, enggak bisa menjadi babi. Babi maha kuasa gitu. enggak? Ngapain dia jadi babi? Babi maha kuasa enggak? Enggak tahu, enggak maha kuasa bukan babi maha itu kan. kuasa. Makanya Tapi Tuhan maha kuasa. saya enggak bisa jadi babi. Manusia jadi maha kuasa enggak manusia? Berarti Tuhan abang enggak maha kuasa, enggak bisa Maha jadi babi. kuasa enggak manusia? Maha kuasa dong, bisa dia. Manusia maha kuasa? Dia bisa toh jadi dia berkuasa. Enggak, toh. saya tanya, manusia maha kuasa? Tuhan Yesus dia punya kuasa di bumi dan di surga. Manusia itu maha kuasa gitu. Oh, kalau lihat manusianya. Katanya Tuhan maha kuasa. Kalau manusia itu tergantung orangnya. Oh, namanya Yesus manusia maha kuasa enggak? Enggak, manusia itu kan ada berbagai Yesus yang manusia ini maha kuasa enggak, Bang? maha kuasa. Maha kuasa. Yesus mengatakan, aku Ya. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa bisa Terus? gitu? Kalau dia maha kuasa. Loh, karena dia patuh dengan sang Tuhan. Berarti dia enggak maha kuasa, masih patuh sama sang Tuhan. Dia maha kuasa. Ada. Masalah Dia generasi. maha kuasa, Ya. Dia maha kuasa. Terus kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Dia mengatakan itu karena ketundukannya atas ketetapan Tuhan. Ya katanya maha kuasa, Bieto Mas. Ada kuasa yang dia miliki. Kuasa, dia mengatakan kuasanya. aku tidak dapat berbuat apa-apa. Abang mau tak tunjukkan pernyataan dari Tuhan Yesus yang punya kuasa di dunia dan di akhirat? Hah? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Langsung dengan Diriku sendiri. Bang, jangan gila dong, Bang. Loh, Anda yang gila. Anda mengatakan Tuhan Anda maha kuasa, tapi ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Anda yang gila Dia berarti. maha kuasa. Dia maha kuasa, Bang. Terus kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya gimana? Ya tanya Yesus. Katanya dia maha kuasa menurut Dia maha Abang. kuasa.
Menurut pernyataan abang. dia menyatakan dia punya kuasa, Bang. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan Yesus gak? Ucapan Yesus gak itu, Bang? Ya, terus? Ya, berarti dia nggak maha kuasa, Cak Ayo. Dia ada maha kuasanya, Bang. Dia maha kuasa. Ini, tak tunjukkan ayatnya ya, Bang, supaya Bang tahu kalau Yesus maha kuasa. Boleh. Mau kepadaku telah diberi kuasa. Nah, kok diberi kuasa katanya maha kuasa? Ya, karena itu, karena dia tidak diberi kuasa, makanya dia maha kuasa. Siapa yang memberikan dia kuasa? Siapa? Di surga dan di bumi kuasanya diberikan kepadanya. Siapa yang berikan dia kuasa? Siapa? Ya, yang punya kuasa di bumi dan di surga, toh, Bang. Siapa yang memberikan kuasa itu kepada Yesus? Yang jelas bukan Bang Zuma. Iya, lalu siapa kalau bukan Bang Zuma yang memberikan Yesus kuasa? Siapa? Pertanyaan ini menyentuh paradok teologis yang sangat mendasar dan mengungkap inkonsistensi logika jika Yesus dianggap sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam berbagai teks Bible secara eksplisit dicatat bahwa Yesus sendiri mengaku bahwa segala kuasa yang ada padanya, baik di bumi maupun di sorga, adalah kuasa yang diberikan kepadanya, seperti tertulis dalam Matius 28 nomor 18. Dari kacamata analisis kritis dan kerangka berpikir logis, sosok yang menerima kuasa secara otomatis membuktikan bahwa ia tidak memiliki kuasa mutlak secara mandiri. Sang pemberi kuasalah yang memegang otoritas tertinggi, sedangkan pihak yang diberi kuasa berada dalam kedudukan yang bergantung, terbatas, dan berada di bawah subordinasi pihak yang memberi. Oleh karena itu, jika Yesus harus menerima kuasa dari Bapa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara otomatis gugurlah klaim bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa secara azali. Sang Kholik yang sejati tidak membutuhkan otoritas dari pihak manapun karena Maha Kuasa adalah sifat dasar dan hakikatnya yang mutlak. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam melakukan berbagai mukjizat dan karya murni atas izin serta pemberian kuasa dari Allah. Persis sebagaimana para nabi dan rasul lainnya dalam sejarah kenabian. Menegaskan hal ini bukan untuk mengurangi kemuliaan beliau, melainkan untuk mengembalikan posisi Yesus secara terhormat sebagai hamba dan utusan Allah, sekaligus meluruskan akidah bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satu pemilik kuasa yang sejati. Karena Bang Zuma bukan punya kuasa, yang punya kuasa Nah, itu sekarang Allah Yesus Bapa. menerima kuasa dari sopo? Ya, dari tadi Allah Bapa. Nah, katanya Yesus Maha Kuasa. Lo kok masih menerima kuasa? Justru karena dia adalah mau taat sama Sang Bapa, makanya diberikan kuasa itu, Bang. Iya, berarti bukan dia Sang Maha Kuasa karena dia diberi kuasa. Bang tahu enggak, kalau orang diberi kuasa di bumi dan di surga, artinya dia punya kuasa di mana? Di bumi kuasanya? Oke, pertanyaannya betul. Sekarang permasalahannya adalah yang mana yang lebih berkuasa? Yang memberi atau yang diberi? Ketika dia diberi, apakah dia tidak maha kuasa? Sekarang yang memberi lebih kuasa mana dengan yang memberi? Dengan yang diberi? Oke, enggak, pertanyaannya bukan itu. Kalau dia sudah diberi, apakah dia tidak maha kuasa? Maha kuasa menurut Anda. Sekarang di mana? Di mana dia mengatakan dirinya maha kuasa? Di mana? Tadi itu loh, kuasanya ada di segala kuasa, segala kuasa, segala kuasa diberikan. Nah, itu segala kuasa. Nah, segala kuasa diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan? Pertanyaannya bukan itu, karena abang kan tadi bilang yang bertanya. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan kuasa? Pertanyaannya itu udah itu. Pertanyaannya itu. Siapa yang memberikan kuasa? Pertanyaannya nggak itu. Pertanyaannya apakah dia maha kuasa? Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Pertanyaannya bukan itu. Oh, itu pertanyaan saya. Siapa yang memberikan kuasa?
Oke, sekarang pertanyaannya ketika itu dinyatakan apa artinya dia tidak maha kuasa? Tidak maha kuasa dong, sebab dia Segala masih kuasa kok nggak maha kuasa gimana? segala kuasa dengan maha kuasa itu berbeda, Cahayu. Artinya gimana? Pertanyaannya jelas, yang memberi kuasa Pernyataannya hebat jelas, mana? pernyataannya jelas. Yang Segala menerima kuasa, dengar, jangan gila dong. Pernyataannya jelas, segala Jangan gila, kuasa jangan gila. di bumi dan di surga. Itu pernyataannya jelas sekali kok. Diberikan, diberikan. Iya, iya. Siapa yang memberikan? Pertanyaannya bukan itu. Pernyataannya adalah segala Siapa kuasa itu yang ada di memberikan dia. kuasa? Pernyataannya adalah dia maha Siapa kuasa yang karena segala memberikan dia kuasa? diberikan. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikannya? Abang kan sudah tahu, nggak harus saya kasih tahu karena abang sudah tahu. Nah, tapi ketika dia sudah dikasih kuasa segala kuasa di bumi dan di surga, artinya apakah dia tidak maha kuasa? Dia diberi kuasa, tapi bukan maha kuasa karena dia masih Tapi menerima. segala kuasa artinya itu apa? Gue tanya dulu, Yesus memberi atau diberi? Ketika dia diberi apa artinya dia tidak punya kuasa? Sekarang saya tanya, dia diberi atau memberi? Ketika dia diberi segala kuasa artinya dia tidak maha kuasa. Siapa yang memberikan kuasa kepada siapa? Ketika dia diberikan kuasa. Iya, saya sudah tahu itu. Cahayu. Artinya Udah dia tahu. maha kuasa, Bang. Sekarang siapa yang memberikan Yesus kuasa? Sekarang ketika gini, Bang, ketika abang tahu kalau dia diberikan kuasa di bumi dan di surga, Siapa yang abang memberikan tidak kuasa? mempercayainya, tidak Siapa patuh, yang berarti memberikan anti Kristus itu, kuasa? Abang. Siapa yang Yang memberikan anti Kristus itu, kuasa? Abang. Siapa yang Betul. memberikan kuasa? Bukan itu. Pernyataannya adalah ketika dia udah punya. Harus. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Begini, ini analoginya ya, Bang ya. Ketika kita diberikan wewenang ya. Yang memberi Oke, wewenang tinggi mana dengan yang diberi wewenang? Tinggi mana? Ketika itu sudah Tinggi diserahkan kenapa mana? tidak? Tinggi mana? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa tinggi mana? Bukan tinggi-tinggian, Ya udah, tinggi-tinggian. Ketika dia kalau punya begitu, kuasa, kalau begitu Anda ke kenapa sawah, tidak? jangan lupa cebok. Sudah kubilang, mustahil ada ilmu yang bisa diterima dari mulut pemakan babi ketika berbicara tentang kebenaran. Pasti yang terlontar dari mulutnya pemakan babi itu sampah, pasti sampah. Aku diberi kuasa, bukan segala kuasa dalam arti kata maha kuasa, karena dia masih diberi. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kau tidak maha kuasa karena kau masih diberi kuasa. Itu gila namanya. Wow. Penyembah roh. Roh itu makhluk goib. Roh itu makhluk halus. Kristen penyembah roh sama dengan penyembah apa teman-teman? Penyembah makhluk halus katanya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore. Katolik Protestan. Aku Protestan. Aku hanya mau tanya aja. Buka kamera silakan. Silakan. Lagi nggak bisa. Tapi aku hanya mau tanya sama Bang Suma, boleh? Enggak apa-apa dong. Buka aja, nggak masalah. Silakan. Enggak. Kenapa? Nggak bisa Kenapa lah. nggak? Hanya mau tanya kok. Nggak debat. Aku bukan ahli Iya. Alkitab. Aku nggak ngerti. Iya, nggak apa-apa. Tanya aja sampai sepuasnya, tapi buka kamera dong. Jadi kalau buka kamera aku hanya mau tanya satu yang aku penasaran banget, kan teman aku banyak yang Muslim. Dan aku ini mau nanya cuma aku nggak enak, mungkin kalau ke Bang Zuma lebih tepat orangnya gitu ya. Iya, gimana? Kalau di Muslim itu kan Bang, kita sholat itu nggak boleh
bersentuhan, bahkan dipisahkan dengan laki-laki ya Bang ya. Iya, betul. Kalau aku perempuan gitu, kalau sholat aku nggak boleh sama laki-laki ya. Nah, Iya. aku mau tanya, karena aku sering lihat, karena ada teman-temanku juga yang umroh, dia posting, tapi aku ingin tanya ini gitu, waktu di sana Iya. tuh di tanah suci itu kenapa waktu apa sih Bang yang di Tawaf. apa itu ya? Pada saat mereka tawaf. Iya. Aku nggak tahu. Ya itu Iya. kenapa justru malah nempel gitu yang bukan muhrim, malah kayak malah yang aku lihat kok tubuh dengan tubuh gitu loh Bang. Itu Iya. aku mau itu yang aku mau tanya, Baik. kenapa di sana bisa begitu, sedangkan kita itu kan di tanah suci. Iya. Sholat aja kan nggak boleh gitu kan, kenapa di sana Siap. jadi malah berdempet-dempet dengan yang bukan muhrim, kita bahkan tubuh dengan tubuh, kan bisa aja ada yang berniat jahat ya Bang, kan kita nggak Iya. tahu gitu. Jadi itu aja sih, maaf ya aku nggak bisa buka kamera, hanya tanya itu aja. Baik. Ya. Sabar ya. Sebelum saya jawab, tunggu. Saya pindahkan dulu. Oh iya, oke. Sabar. Saya pindahkan YouTube saya bermasalah soalnya. Tunggu ya. Tunggu. Jadi kalau disebut sabar. Kalau masjid itu kan di Indonesia ini khususnya, ya nggak boleh bersentuhan, bukan mahramnya, nggak boleh memang. Nah, sedangkan di Masjidil Haram, di sana, Masjidil Haram, kenapa orang bersentuhan? Karena itu kondisi di mana manusia di sana berdesak-desakan. Kalau tidak berdesakan, nggak boleh juga bersentuhan. Kasih jarak kalau memang yang umroh atau yang haji itu tidak banyak. Mereka datang ke sana itu konsentrasinya untuk ibadah. Tidak ada ruang untuk mereka untuk melakukan maksiat atau berpikir tentang maksiat. Kenapa? Karena di situ mereka datang jauh-jauh untuk ke sana untuk ibadah, semata-mata untuk beribadah. Tidak ada peluang, misalnya gini, dia bersentuhan, habis itu mereka saling jatuh cinta, saling suka. Oh, nggak ada itu. Di tanah suci itu nggak ada, makanya dikatakan tanah haram, karena di sana diharamkan maksiat masuk ke dalamnya. Tidak ada yang mampu kemudian bisa melakukan maksiat di situ. Nah, sedangkan kalau di masjid bersentuhan laki perempuan itu jatuhnya sudah melakukan persinahan. Mereka sudah melakukan zina, mendekati zina karena bersentuhan. Apakah itu faktor sengaja atau tidak? Nah, kalau di masjid ada yang melakukan karena faktor sengaja, itu sudah zina jatuhnya. Kalau mereka bersentuhan karena tidak sengaja, hanya membatalkan wudhu. Mereka harus berwudhu kembali, tapi bukan dikatakan berzina. Itu yang saudara harus pahami. Kemudian ketika kita berbicara tentang di tanah suci, orang datang ke sana itu tujuannya untuk ibadah. Tujuannya untuk ibadah, dan bukan cuma 1-2 orang yang datang ke sana. Kalau di sana berdesak-desakan, wajar, pantas. Kenapa? Karena memang ada jutaan manusia yang pergi ke sana. Jadi kalau mereka bersentuhan, bukan karena ada niat, tidak ada niat, tapi murni karena memang mereka terdesak untuk saling sentuhan satu sama yang lain. Sabar ya, saya tidak konsentrasi, YouTube saya error. Sabar. Oke, lanjut. Nah, sedangkan kalau di masjid bersentuhan, itu sudah bisa dipertanyakan. Kenapa kalian berdesakan? Di masjid tidak penuh jamaah, kok kalian kenapa bersentuhan? Berarti sudah ada niat di situ. Mereka sudah ada niat untuk bersentuhan, karena nggak penuh masjid, tapi bersentuhan. Kalaupun penuh dan bersentuhan, wudhu batal. Harus wudhu ulang. Nah, sedangkan di Arab Saudi kan berdesakan, itu kondisi, bukan disengaja. Lain cerita kalau yang tawaf keliling Ka'bah itu cuma 3 orang, habis itu dia sentuh-sentuhan begini, itu niatnya sudah salah. Tapi kalau dia banyak manusia di sana bersentuhan dan tujuannya hanya untuk ibadah, itu beda dong. Itu beda. Seperti itu.
saudari. Jadi kalau di masjid ada orang bersentuh-sentuhan padahal jaraknya jauh, makanya di masjid itu laki tempatnya beda, perempuan tempatnya beda. Kalau mereka bersentuhan sengaja berarti mereka mau melakukan persinahan. Tidak boleh. Nah, kalau di sana memang penuh manusia, bagaimana mau bersinah di situ? Orang penuh manusia, jutaan manusia di sana. Jadi itu jawabannya. Silakan. Ya, udah itu aja. Mau nanya Sorry itu. teman-teman YouTube ya. Oke, ada lagi? Udah itu aja. Mau tanya aja kok. Terus kapan mau ikut Bang Suma? Kita ke masjid, sholat. Aku Kristen kan Bang. Ya udah, makanya aku tanya, kapan mau masuk Islam? Aku pernah kok masuk di masjid. Pernah. Terus? Di ini lingkungan aku ada. Karena aku ngebantuin waktu itu buka puasa gitu. Yang aku tuh seneng takjil aja kan ya sama temanku yang muslim diajak. Terus ya udah aku ikut bagi-bagiin aja gitu. Nah, ya udah, tahun ini lagi, besok tahun depan lagi kalau bisa. Iya, aku tenang aja, aku pasti ikutan karena suka jajanannya. Sekalian ikut sholat, menyembah kepada Tuhan yang Yesus juga sembah, kan gitu. Ya Bang. Oke? Kan iya oke. Itu aja aku nanya aja. Iya, nanti naik lagi, tanya lagi hal-hal sampainya adek ini pakai jilbab, pakai mukena sampai umroh pun kalau bisa. Ya. Biar tahu rasanya di sana gimana. Iya, aku banyak muslim yang. Iya, oke lah kalau gitu. Makasih ya. Makasih. Ya, sama-sama. Seluruh rangkaian diskusi yang telah kita bahas secara mendasar bermuara pada satu kesimpulan utama, yaitu pentingnya menjaga kemuliaan akidah tauhid dengan membedakan secara tegas dan absolut antara pencipta atau kholik dan ciptaannya atau makhluk. Berdasarkan analisis tekstual maupun logika teologis, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, Maha berdiri sendiri, azali, dan merupakan sang sumber utama dari segala sesuatu tanpa ada sekutu atau tandingan. Kodrat ilahi secara mutlak bersifat inkomunikabel, tidak dapat dibagi, ditransfer, atau disematkan kepada makhluk manapun, baik itu para malaikat yang diciptakan dari cahaya maupun para nabi dan rasul pilihannya. Dalam kerangka berpikir tersebut, posisi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dapat kita dudukan secara jujur, rasional, dan terhormat murni, sebagai seorang hamba Allah atau Abdullah, dan utusannya atau Rasul, bukan sebagai Tuhan yang berkodrat ilahi. Teks-teks Alkitab sendiri seperti pengakuan Yesus bahwa Allah itu Esa, pemisahan entitas antara Bapa dan Yesus dalam hukum kesaksian, hingga pernyataan bahwa segala kuasa yang ada padanya adalah diberikan, secara eksplisit membuktikan keterbatasan dan ketergantungan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok yang menerima kuasa, diutus, dan bergantung pada pihak lain secara logis tidak mungkin merupakan Tuhan yang Maha Kuasa secara mandiri, melainkan seorang utusan yang menjalankan tugas kenabian atas izin Allah. Selanjutnya, penelusuran sejarah dan kritis teks memperlihatkan bagaimana pergeseran doktrin seperti konstruksi pemikiran Paulus yang menyebut Yesus sebagai yang sulung dari antara segala yang diciptakan atau klaim-klaim teologis lainnya seringkali menciptakan kontradiksi internal, sebagaimana kitab-kitab terdahulu tidak pernah mendefinisikan zat Tuhan sebagai roh yang terbatas. Teologi yang benar harus mengembalikan status ciptaan atau utusan pada porsi yang sebenarnya. Memahami bahwa Yesus adalah utusan dan bukan pencipta, bukanlah bentuk pengurangan terhadap derajat kemuliaan beliau, melainkan justru sebuah bentuk kesetiaan dan penghormatan yang paling jujur terhadap ajaran tauhid murni yang sesungguhnya beliau ajarkan sendiri. Sebagai penutup, pemahaman teologis dan sejarah yang lurus ini juga menjadi pondasi penting dalam melihat dinamika sosial masyarakat, termasuk dalam menyikapi konflik-konflik bernuansa komunal di masa lalu. Kekerasan, provokasi, dan perebutan kekuasaan yang dibungkus dengan narasi agama tidak pernah mencerminkan nilai murni dari ajaran ilahi. Dengan memegang teguh akidah tauhid yang jernih, meletakkan posisi para nabi secara mendasar dan terhormat, serta menyikapi perbedaan secara kritis dan rasional, kita tidak hanya dapat menjaga kesucian iman dan pemahaman yang keliru, tetapi juga mampu membangun toleransi dan kedamaian yang sejati di atas pemahaman yang jujur dan berkeadilan.